Oke kawan, balik maneh emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kali ini kita akan melakukan penyemaian cabai. Sebelum kawan-kawan menyemai biji cabai, kawan-kawan pilih yang cabainya besar kayak begini. Ini bukan karena cabainya bagus atau gimana, kita pilih yang besar karena biji yang ada di dalamnya alasannya yaitu yang cabai yang besar kayak gini, di dalamnya pastinya banyak sekali bijinya jika dibandingkan yang kecil. Ini sama-sama jenisnya, tetapi yang satu kecil dan yang satunya lumayan banyak. Ini bukan karena yang besar nantinya akan menjadi bibit yang bagus, tetapi karena memang alasannya yaitu di dalam cabai yang besar kayak begini biasanya akan banyak sekali biji-bijinya. Karena biasanya kawan-kawan akan menyemai biji cabai berdasarkan dengan ukuran cabainya. Mungkin alasannya karena cabai yang besar kayak begini biasanya bagus, tetapi menurut kita cabai yang besar kayak gini akan memiliki biji di dalamnya lumayan cukup banyak jika dibandingkan yang kecil. Jadi menurut kita mau kecil ataupun besar sama-sama akan menjadi bibit yang lumayan cukup bagus, asalkan bijinya akan tumbuh menjadi bibit baru. Dan di sini kita menyemainya memakai polybag, dan kita pakai media tanam berupa pupuk kandang yang telah menjadi tanah kayak begini. Dia akan berwarna kehitaman kayak begini. Memang ini pupuk kandang yang telah lumayan cukup lama, agar nanti nutrisi yang ada pada pupuk kandang yang telah menjadi tanah ini bisa terserap langsung oleh biji yang telah tumbuh, akar dan juga tunasnya. Kita tidak memakai semua pupuk kandang, melainkan kita campur dengan di bagian bawahnya menggunakan tanah biasa, bisa tanah berpasir ataupun juga bisa tanah yang lainnya. Karena benih cabai yang baru tumbuh kemungkinan akan menyerap nutrisi lumayan cukup sedikit. Jadi kemungkinan kalau kita pakai pupuk kandang sedikit nantinya akan cukup
untuk mensuplai nutrisi yang nantinya akan terserap oleh benih cabai yang mulai tumbuh. Dan langsung saja kita lakukan, kita lihat biji dari cabai yang lumayan cukup besar dan yang satunya yang kecil ini. Akan kita lihat seberapa banyak biji yang terdapat pada kedua cabai ini. Sebelum kita belah, kita pencet-pencet terlebih dahulu untuk memisahkan biji dengan daging cabenya agar terpisah, dan nanti setelah kita belah memudahkan kita untuk memisahkan antara daging buahnya dengan bijinya. Kita pencet-pencet terlebih dahulu agar bijinya terpisah. Kita belah terlebih dahulu yang lumayan besar ini. Dan kita akan mengambil semua biji yang ada di dalam cabai ini. Dan kita lihat bijinya lumayan cukup banyak. Yang cabai yang lumayan cukup besar ini bijinya lumayan cukup banyak, dan kita taruh dulu, kita bandingkan dengan cabai yang kecil ini. Isinya juga lumayan cukup banyak, tetapi masih banyakkan biji cabai yang pada buah yang lumayan cukup besar. Dan kita ambil semua biji yang ada di dalamnya. Kita tidak memilih biji yang di bagian tengah, melainkan kita akan semai semuanya, karena menurut kita biji yang bagus yang nantinya akan menjadi bibit yang bagus, menurut kita biji yang akan tumbuh itu yang bagus, tidak hanya di bagian tengahnya tetapi di bagian ujung-ujungnya juga. Kalaupun bijinya akan tumbuh, itulah yang bagus menurut kita. Setelah kita belah kayak begini, tinggal kita ambil biji yang ada di dalam buah cabenya. Kita ambil semuanya, tidak kita sisakan. Dan kini juga kita ambil semuanya, kita taruh di atas polybag terlebih dahulu. Setelah semua bijinya kita ambil, barulah kita ratakan. Karena ini bertumpuk kayak ini, tinggal kita sebar-sebarkan lagi agar biji-bijinya bisa menyebar kayak begini, dan nanti akan saat akan tumbuh, agar biji-biji ini tidak, benihnya tidak bertumbukan kayak begini.
Setelah bijinya merata pada bagian polybag kayak begini, langkah selanjutnya tinggal kita tabur tanah yang lumayan berpasir ini, dan keadaannya cukup lembab saja. Kita tabur untuk menutupi bagian biji-biji yang telah kita sebar pada permukaan polybagnya kayak begini. Setelah tertutup, semua bagian biji-bijinya tinggal kita tunggu 3-4 hari, nantinya akan mulai tumbuh biji-bijinya, tumbuh tunas-tunas barunya. Ini setelah biji-bijinya kita semai selama 7 hari, dia juga sudah menghasilkan bibit-bibit baru kayak begini. Tinggal kita tunggu dan kita siram-siram saja, karena media tanamnya sudah lumayan cukup nutrisinya untuk mensuplai nutrisi saat benih-benih cabenya baru mulai tumbuh kayak begini. Cukup kita siram dengan air biasa, air tidak kita campur dengan pupuk, entah itu pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Tinggal kita tunggu saja sampai kira-kira berumur 25-30 hari. Dan ini keadaan bibit cabai yang berumur 14 hari setelah semai. Lumayan cukup banyak. Bibit-bibitnya, walaupun memang ada yang masih kecil kayak begini, ada pun juga yang sudah lumayan cukup besar kayak begini. Ini tergantung dari perakarannya mampu untuk menyerap nutrisi yang tersedia ataukah tidak. Setelah nanti tumbuh lumayan cukup besar, barulah kita ambil dan kita tanam di tanah langsung, ataupun juga bisa ditanam di polybag. Kita tidak menyiram dengan pupuk, tetapi kita siram lagi dengan air biasa. Kalau kawan-kawan membutuhkan bibit yang lumayan cukup banyak, bisa kawan-kawan hitung dari 1 ataupun 2 buah cabai menghasilkan berapa banyak bibit, barulah kawan-kawan mengambil beberapa bibit yang kemungkinan bisa memenuhi keinginan kawan-kawan. Karena kalau kita lihat ini lumayan cukup banyak, dari 2 buah cabai sudah menghasilkan banyak sekali bibit-bibit baru. Ini ada sekitar 50-60 bibit baru. Jadi tinggal kawan-kawan kalikan, kalaupun 2 buah cabai bisa menghasilkan 50-60 bibit. Jadi kawan-kawan tinggal kalikan, kawan-kawan hitung. Bisa, kalau kawan-kawan membutuhkan
500 batang bibit. Bisa kawan-kawan hitung seberapa banyak buah cabai yang kawan-kawan bisa semai bijinya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Kalau saat penyiraman, kawan-kawan tinggal lihat permukaan dari media tanamnya apakah masih lembab ataukah tidak. Bisa kawan-kawan cek, kawan-kawan masukkan jari. Kalaupun memang dirasa masih cukup lembab, tidak usah kawan-kawan lakukan penyiraman. Kalaupun sudah lumayan cukup kering, barulah kawan-kawan lakukan penyiraman.